Tantang Arsenal, satu pemain kunci Liverpool bakal absen. Ada kabar buruk datang bagi Liverpool jelang partai big match melawan Arsenal di akhir pekan nanti. The Reds kemungkinan besar tidak bisa diperkuat Darwin Núñez di laga ini. Liverpool akan menghadapi sebuah partai big match di akhir pekan nanti. Mereka akan menantang Arsenal di pekan ke-23 IPL 2023-2024. Kemenangan sangat dibutuhkan Liverpool di laga ini. Karena kemenangan ini akan memperlebarkan kans mereka untuk menjuarai IPL 2023-2024. Namun jelang laga ini, Liverpool kemungkinan besar tidak diperkuat Darwin Núñez. Saya tidak tahu apakah Darwin bisa bermain di laga ini atau tidak, ungkap Jurgen Klopp dalam konferensi persnya baru-baru ini. Performa di Barcelona jeblok, Robert Lewandowski akui mulai kehilangan gairah. Sebuah pengakuan dibuat oleh Robert Lewandowski. Striker asal Polandia itu mengakui bahwa ia mulai kehilangan gairah dalam bermain sehingga performanya menurun di Barcelona. Lewandowski pertama kali bergabung dengan Barcelona di musim 2022-2023 kemarin. Di musim perdananya itu, ia tampil produktif dalam mencetak gol sehingga Barcelona berhasil menjuarai La Liga. Namun di musim keduanya ini, performa Lewandowski mulai menurun drastis. Situasi ini membuatnya mulai panen hujatan di beberapa bulan terakhir. Lewandowski mengakui secara terbuka bahwa penyebab penurunan performanya karena ia mulai kehilangan gairah. Di tahun 2023 kemarin ada kalanya di mana saya merasa fisik dan mental saya semakin melemah, ungkap Lewandowski kepada Sport. Kondisi cedera kurang bagus, Antonio Rudiger absen di Derby Madrid. Ada sebuah kabar buruk datang bagi Real Madrid. Antonio Rudiger kemungkinan besar akan absen di Derby Madrid. Real Madrid baru-baru ini berhadapan dengan Getafe di ajang La Liga 2023-2024. Di laga ini, Rudiger harus ditarik keluar akibat cedera. Dalam konferensi persnya seusai laga, Carlo Ancelotti menyebut bahwa cedera Rudiger tidak parah. Ia optimistis sang bek bisa bermain di Derby Madrid pada akhir pekan nanti. Dilansir AS, situasi di lapangan ternyata berbeda dari apa yang dikatakan Ancelotti. Rudiger sangat diragukan bisa bermain di posisi tersebut. Pujian Rasmus Højlund untuk Kobie Mainoo, kecil-kecil cabai rawit. Sebuah pujian diberikan Rasmus Højlund terhadap Kobie Mainoo. Ia menilai gelandang muda itu telah menunjukkan kualitas yang luar biasa di Manchester United. Pujian ini disampaikan Højlund sesudah pertandingan Wolverhampton melawan Manchester United. Di laga ini, Setan Merah nyaris pulang ke Manchester dengan membawa 1 poin saja karena pertandingan saat itu sama kuat dengan skor 3-3. Namun di detik-detik akhir laga, Kobie Mainoo sukses mencetak gol ke gawang Wolverhampton. Alhasil MU berhasil menang dengan skor 4-3. Højlund mengaku terkesan melihat permainan sang gelandang muda itu. Saya awalnya tidak terlalu mengenalnya di sesi pramusim kemarin, namun semua orang bilang bahwa dia, Mainoo, punya talenta yang luar biasa, buka Højlund yang dikutip The Metro. Hasil Strasbourg versus PSG, skor 1-2. PSG sukses mengalahkan Strasbourg dengan skor 2-1 dalam laga Ligue 1 2023-2024 pekan 20 yang digelar di Stade de la Mainau, Sabtu, 3 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol kemenangan PSG di kandang Strasbourg masing-masing dicetak oleh Kylian Mbappe dan Marco Asensio. Tuan rumah sempat memperkecil ketinggalan berkat gol Dilane Bakwa. Berkat hasil ini, PSG pun semakin kokoh bertengger di puncak klasemen dengan poin 47. Sementara itu, Strasbourg harus tertahan di peringkat 10 dengan perolehan poin 25. Henry Blank tinggalkan Dortmund untuk bergabung dengan RB Salzburg. Bek muda berbakat Henry Blank memutuskan meninggalkan Borussia Dortmund untuk bergabung secara permanen dengan klub Austria, RB Salzburg. Henry Blank resmi bergabung dengan RB Salzburg dalam sebuah kepindahan yang cukup mengejutkan, mengingat ia mendapat pujian dari pelatih Edin Terzic setelah melakukan debut di tim utama bulan lalu. Namun, Direktur Olahraga Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, mengatakan bahwa Blank mengambil keputusan untuk meninggalkan klub karena ingin mendapatkan lebih banyak waktu bermain di level tertinggi. Genoa perkenalkan David Anke sebagai rekrutan anyar paling potensial.
Genoa secara resmi mengkonfirmasi perekrutan penyerang muda David Anke dengan kesepakatan permanen dari tim Liga Super Moldova, Sheriff Tiraspol. Menurut laporan terbaru dari Sky Sport Italia dan beberapa media Italia lainnya, secara resmi Genoa telah membayar biaya sebesar 3 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan pemain muda David Anke. Anke telah menyelesaikan tes medisnya bersama tim Rossoblu pada Rabu pagi, sebelum pengumuman resmi dari klub. Dia rencananya akan mengenakan kostum nomor 30 selama beberapa bulan pertamanya di Serie A. Pemain asal Nigeria berusia 21 tahun ini telah menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun yang akan berlangsung hingga musim panas 2028. Cetak gol per-kick cantik penentu kelolosan Korea Selatan, dendam Sun atas Australia terbalaskan. Sukses mencetak gol per-kick cantik penentu kelolosan Korea Selatan ke semifinal Piala Asia 2023, dendam Sun Heung-min atas Australia akhirnya terbalaskan. Sun Heung-min berhasil membawa Korea Selatan ke semifinal Piala Asia 2023. Dalam duel melawan Australia di Stadion Al Janoub, Jumat, 2 Februari 2024, malam WIB, Korea Selatan memetik kemenangan 2-1. Sama seperti di babak 16 besar, Korea Selatan mengirim Australia ke perpanjangan waktu dengan membalikkan keadaan di menit-menit akhir. Jika melawan Arab Saudi harus dilalui sampai adu penalti, kali ini Taeguk Warriors memulangkan Australia hanya sampai babak extra time. Penentu kemenangan Korea Selatan tak lain adalah sang kapten, Sun Heung-min. Gol tendangan bebas sensasional dari Sun di perpanjangan waktu sukses menjadi penentu kemenangan tim. Berawal dari pelanggaran terhadap Hwang Hae-chan di dekat kotak penalti, Sun menjadi eksekutornya. Dikutip dari Pro Soccer USA, lesakan per-kick dari Sun merobek jala gawang Australia pada menit ke-104. Tikung Barcelona di sepertiga malam terakhir, Tottenham resmi rekrut wonderkid 18 tahun Lucas Bergvall. Klub Premier League, Tottenham resmi merekrut bintang muda bernama Lucas Bergvall dari klub Swedia, Djurgården. Kepastian ini diumumkan Spurs pada Sabtu, 3 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Bakat besar Bergvall sudah tercium sejak tahun lalu. Ia pun dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas Eropa, mulai dari Barcelona hingga Manchester United. Barcelona kabarnya sudah sangat dekat untuk mengamankan masa depan Bergvall karena sudah bersepakat dengan Djurgården. Namun, kemudian Spurs datang di menit-menit terakhir dengan penawaran lebih tinggi. Bergvall pun lebih memilih merapat ke Spurs. Ada andil winger timnas Swedia, Dejan Kulusevski dalam keputusan Bergvall untuk lebih memilih Spurs ketimbang Barca. Apapun yang terjadi, Manchester United diwajibkan angkut pemain Crystal Palace ini. Sebuah saran diberikan Mikael Silvestre kepada Manchester United di musim panas nanti. Ia menyebut setan merah harus melakukan segala cara untuk mengamankan jasa Michael Olise. Di musim panas nanti, Manchester United diketahui akan belanja besar. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan akan mengucurkan dana yang cukup besar agar setan merah bisa mendatangkan pemain-pemain terbaik. Salah satu sektor yang kabarnya akan diperkuat MU adalah sektor sayap. Ini disebabkan MU kemungkinan akan melepas Jadon Sancho dan juga Facundo Pellistri sehingga mereka butuh tambahan tenaga di sektor tersebut. Silvestre percaya bahwa MU harus mendatangkan Michael Olise untuk jadi winger baru mereka. Dia, Olise, memiliki potensi untuk bermain di Man United, ungkap Silvestre kepada betting expert. Xavi cabut, Presiden Barcelona akui sudah mulai sepik-sepik Pep Guardiola. Sebuah pernyataan menarik disampaikan Joan Laporta. Presiden Barcelona itu mengakui bahwa ia mulai mencoba merayu Josep Guardiola untuk kembali ke Camp Nou. Barcelona baru-baru ini mendapatkan kabar yang kurang baik. Pelatih kepala mereka, Xavi memutuskan mundur dari jabatannya di akhir musim nanti. Situasi ini tentu membuat Barcelona kalang kabut. Mereka saat ini mulai mencari kandidat manajer baru mereka di musim panas nanti. Saat ini ada beberapa nama manajer yang dikaitkan dengan tim asal Catalunya itu. Salah satunya adalah manajer Manchester City, Josep Guardiola. Satu lagi pelatih tolak kesempatan latih Barcelona. Usaha Barcelona untuk menemukan pelatih baru kembali menemui penolakan. Terbaru, Imanol Alguacil menolak untuk menjadi pelatih baru El Blaugrana. Sepekan terakhir, Barcelona lagi getol berburu pelatih kepala baru. Mereka membutuhkan sosok yang bisa menggantikan Xavi, di mana pelatih 43 tahun itu akan mengundurkan diri di akhir musim 2023-2024.
Salah satu pelatih yang dikaitkan dengan Barcelona adalah Imanol Alguacil. Pelatih Real Sociedad itu dinilai punya rekam jejak yang bagus dan ia dinilai bisa membangkitkan Barcelona. Baru-baru ini Alguacil dikonfirmasi terkait ketertarikan Barcelona pada dirinya. Namun ia menegaskan bahwa ia tidak akan pindah ke Camp Nou. Mauricio Pochettino akui Wolverhampton bisa perdalam luka Chelsea. Sebuah pujian diberikan Mauricio Pochettino kepada Wolverhampton. Ia menyebut Wolves bakal jadi lawan yang sangat tangguh bagi Chelsea. Seperti yang sudah diketahui, Chelsea menelan hasil yang mengecewakan di tengah pekan kemarin. Mereka dihajar oleh Liverpool dengan skor telak 4-1. Di akhir pekan ini Chelsea mencoba bangkit dari keterpurukan. Mereka akan menghadapi Wolverhampton, tim yang belakangan juga lagi tampil on fire. Pochettino secara terbuka mengakui bahwa Wolverhampton bakal jadi lawan yang berbahaya untuk timnya. Saya rasa semua orang tahu betapa berbahayanya mereka, buka Pochettino seperti yang dikutip Football London. Wow, Zlatan Ibrahimovic bakal bawa Antonio Conte ke AC Milan. Spekulasi siapa pelatih baru AC Milan memasuki babak baru. Zlatan Ibrahimovic dilaporkan akan mencoba memboyong Antonio Conte ke San Siro. AC Milan belakangan ini digunjingkan akan melakukan pergantian pelatih kepala. Manajemen Rossoneri dikabarkan tidak puas dengan performa Stefano Pioli selaku pelatih kepala Milan. Dengan situasi tersebut, Milan mulai berburu pelatih kepala baru. Beberapa nama dilaporkan sudah mulai didekati oleh raksasa Italia tersebut. Dilansir La Repubblica, AC Milan sudah mengantongi satu kandidat kuat untuk pelatih baru mereka. Mereka ingin mempekerjakan Antonio Conte. Menurut laporan tersebut, Zlatan Ibrahimovic akan turun tangan merayu Conte pindah ke Milan. Laporan itu juga mengklaim bahwa ada satu kendala bagi Milan untuk mempekerjakan Conte. Sang pelatih memasang tarif yang sangat tinggi untuk gajinya, sehingga Milan harus menimbang matang-matang untuk menggunakan jasanya.